Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Aditya Ramadhani, dan yang kedua yaitu Mauliani, dan kemudian yang ketiga adalah Rizky Prisnanda. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas infografis tentang kurikulum yang telah diberikan pada minggu lalu. Nah, infografis ini memuat yaitu tentang pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, sejarah kurikulum, dan fungsi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Nah, apa sih kurikulum itu? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Arti lainnya dari kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Nah, dan kemudian untuk tujuan kurikulum, apa sih tujuan kurikulum itu? Nah, tujuan kurikulum secara umum mencakup 4 dimensi kompetensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 10. Yang pertama, kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini menandai perubahan orientasi pendidikan di Indonesia, dari yang mengarah kepada pembentukan tenaga kerja murah masa Belanda. Masa itu, istilah kurikulum belum dikenal, sehingga dokumen ini menggunakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu rencana pelajaran. Secara resmi disebut Rencana Pelajaran 1947. Dalam kondisi ini, Indonesia yang baru merdeka, struktur kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem yang telah lebih dulu diterapkan oleh Belanda dan Jepang. Dengan keterbatasan negara pada masa itu, akses pendidikan tertinggi yang dapat disediakan adalah pada area Jawa, Sunda, dan Madura, dengan jenjang pendidikan yang masih mengikuti sistem peninggalan Belanda. Kurikulum SR ini diatur sesuai dengan putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 19 November 1946. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dengan lebih merinci mata-mata pelajaran yang konten materinya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952 yang disebut Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, penekanan utama adalah pada kebutuhan pengetahuan akademik di jenjang SD yang dirincikan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani atau yang disebut juga sebagai pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum ini dirancang pada masa akhir jabatan Presiden Soekarno. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini memuat mata pelajaran pokok dengan konten materi ajar yang bersifat teoritis dan kurang mengkaitkan dengan permasalahan fakta yang ada di kehidupan nyata. Kurikulum ini menitik beratkan pada materi yang tepat pada setiap jenjang pendidikan, sehingga kontennya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan jasmani yang sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih berorientasi pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh pemerintah, meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus.
Pendekatan yang diterapkan adalah sistem instruksional yang dikenal sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI dengan tujuan spesifik, terukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kurikulum ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan psikologi tingkah laku dengan stimulus dan respon yang ditandai dengan rangsang, jawab, dan latih. Yang keenam, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum 1984 ini, proses skill approach menjadi penting untuk dilaksanakan walaupun tetap mengedepankan pendekatan proses. Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA karena model ini akan menjadi lebih dikenal dan mulai diterapkan secara nasional di tahun 1984. Penerapan kurikulum ini adalah peran guru yang tidak lagi mengajar dengan metode ceramah, yang juga membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap kemampuan guru yang beralih dari kebiasaan lama sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa menjadi pembelajaran yang dengan aneka sumber melalui diskusi. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pengembangan ini adalah bagian dari upaya penyempurnaan yang penyesuaian kurikulum 1984 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah. Perubahan struktur dengan penambahan jumlah mata pelajaran dikritik oleh masyarakat karena beban belajar siswa menjadi terlalu berat. Hal ini karena adanya penambahan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, termasuk kesenian, bahasa daerah, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedelapan, yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Garis-garis besar haluan negara tahun 1999 antara lain mengamanatkan perlunya dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan dilakukan penyempurnaan kurikulum dan diversifikasi. Beberapa pemikiran yang mendasari pentingnya perubahan kurikulum di masa ini adalah terjadinya kecenderungan terhadap pencapaian aspek akademik, khususnya kognitif pada kurikulum sebelumnya, mengakibatkan terabaikannya aspek moral, akhlak, budi, pekerti, seni, dan olahraga, serta kemampuan life skill. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia memasuki era baru yang mengedepankan kebebasan otonomi daerah dalam mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan yang unik sesuai dengan karakteristik daerah ke dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan. Secara lebih teknik, penyelenggaraan kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan setempat. Yang ke-10, kurikulum 2013. Sebelumnya, pemerintah sudah melaksanakan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi dan pernah melakukan uji coba pada tahun 2004. Namun, beberapa tantangan perubahan dari sentralistik menuju desentralistik pada saat itu
kurikulum berbasis kompetensi belum sepenuhnya dapat diterima. Dalam model kurikulum ini, kompetensi menjadi acuan pelaksanaan pendidikan dan menjadi pedoman bagi pihak sekolah. Untuk mengembangkan pembelajaran sehingga terpenuhi kebutuhan kompetensi pada ketiga ranah pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum 2013 kemudian dikembangkan. Berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, dengan bertemakan cita-cita pendidikan Indonesia untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Pelaksanaan pendidikan oleh sekolah dan pembelajaran oleh guru diatur dalam peraturan-peraturan negara untuk masing-masing jenjang pendidikan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20, 21, 22, dan 23 secara berturut-turut tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi pendidikan dasar, dan standar pendidikan menengah. Standar penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, standar proses pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang mengedepankan pencapaian kompetensi siswa dengan berlandaskan pada potensi individual dan menyatukan pencapaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Tujuan kurikulum adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Tujuan kurikulum ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Lalu yang kedua, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta sebagai modal pembangun bangsa dan negara. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dianggap penting karena telah dirasakan oleh pengelola pendidikan akan fungsi perannya yang strategis. Lalu yang kedua, ada fungsi kurikulum bagi peserta didik sebagai bahan pengalaman belajar atau sebagai konten yang dipelajari. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai pedoman dan supervisi atau pengawas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada kurikulum juga berfungsi untuk memahami dan mengerahkan potensi dari seorang peserta didik agar dapat mengenali potensi dirinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, sejarah kurikulum, dan fungsi kurikulum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak, dan jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.